Tahukah Anda, jalan yang hari ini dipenuhi kendaraan dan bangunan modern, lebih dari 100 tahun yang lalu hanyalah jalan tanah yang teduh, dilalui pejalan kaki, delman, dan kereta kuda. Seperti apa wajah asli Buitenzorg tempo dulu? Mari kita kembali menelusuri jejak sejarahnya. Bogor adalah kota yang memiliki sejarah jauh lebih tua daripada bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri hingga kini. Jauh sebelum dikenal dunia dengan nama Buitenzorg, wilayah ini telah menjadi pusat pemerintahan kerajaan Sunda yang beribu kota di Pakuan Pajajaran. Perjalanan sejarah Bogor merupakan kisah panjang yang menghubungkan masa kerajaan, kolonialisme, perkembangan ilmu pengetahuan, hingga tumbuhnya pusat perdagangan yang tetap hidup sampai sekarang. Jika kita menelusuri Bogor dari selatan menuju pusat kota, setiap kawasan yang dilewati seolah menjadi lembaran demi lembaran sejarah yang saling berkaitan. Jalan-jalan yang kini dipenuhi kendaraan modern, dahulu pernah dilalui para raja, petani, pedagang, ilmuwan, hingga pejabat Hindia Belanda. Masing-masing meninggalkan jejak yang masih dapat kita rasakan hingga hari ini. Perjalanan sejarah Bogor kali ini dimulai dari kawasan Batu Tulis. Di tempat inilah berdiri prasasti Batu Tulis, salah satu peninggalan terpenting kerajaan Sunda. Prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Surawisesa sekitar tahun 1533 Masehi ini didirikan sebagai penghormatan kepada ayahnya, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, raja terbesar kerajaan Sunda. Isi prasasti menceritakan berbagai jasa Sri Baduga Maharaja, mulai dari pembangunan jalan, parit pertahanan, hingga penataan ibu kota kerajaan di Pakuan Pajajaran. Keberadaan prasasti ini menjadi bukti bahwa kawasan Bogor telah berkembang sebagai pusat pemerintahan jauh sebelum bangsa Eropa mengenal Nusantara. Para arkeolog juga meyakini bahwa tidak jauh dari lokasi prasasti pernah berdiri kompleks Keraton Pakuan Pajajaran. Meskipun bangunannya telah lama hilang di telan waktu, kawasan Batu Tulis tetap menjadi simbol kejayaan kerajaan Sunda, sekaligus titik awal perjalanan sejarah kota Bogor. Meninggalkan Batu Tulis ke arah utara, perjalanan memasuki kawasan Bondongan. Menurut toponimi yang berkembang di masyarakat, nama Bondongan berasal dari kebiasaan masyarakat yang berjalan berbondong-bondong, membawa hasil pertanian menuju pasar. Pada masa lalu, wilayah Bogor dikenal sebagai daerah yang sangat subur. Petani dari berbagai kampung di sekitar Gunung Salak dan Gunung Pangrango memikul hasil bumi berupa padi, sayuran, buah-buahan, bambu, hingga kayu bakar untuk dijual ke pusat perdagangan. Jalur Bondongan menjadi salah satu urat nadi yang menghubungkan pedesaan dengan kota. Di kawasan ini pula terdapat makam Raden Saleh Syarif Bustaman, pelukis besar Indonesia yang dikenal hingga mancanegara. Lahir pada tahun 1811, Raden Saleh menjadi pelopor seni lukis modern Indonesia. Setelah menempuh pendidikan seni di Belanda dan berkeliling Eropa selama bertahun-tahun, ia berhasil memperoleh pengakuan internasional melalui karya-karyanya yang memadukan teknik lukis Eropa dengan jiwa Nusantara. Makam Raden Saleh yang berada di Bondongan menjadi pengingat bahwa Bogor bukan hanya melahirkan sejarah politik dan pemerintahan, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan tokoh seni terbesar Indonesia. Perjalanan kemudian berlanjut menuju kawasan Empang. Saat ini Empang dikenal sebagai kawasan perdagangan dan kuliner, namun pada awal abad ke-19, wilayah ini pernah menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Bogor. Berbagai aktivitas administrasi pemerintahan dijalankan dari kawasan ini sebelum pusat pemerintahan berkembang ke lokasi lain.
Empang menjadi tempat berkumpulnya para pejabat, masyarakat, dan berbagai urusan pemerintahan yang mengatur wilayah Bogor pada masa itu. Posisinya yang strategis menjadikan Empang sebagai salah satu kawasan penting dalam perkembangan kota Bogor. Dari sinilah roda pemerintahan mulai bergerak, seiring berkembangnya Buitenzorg sebagai kota administrasi Hindia Belanda. Dari Empang, jalan mulai menanjak menuju salah satu lokasi paling bergengsi pada masa kolonial, yaitu Jalan Raya Pos. Di ujung jalan Tanjakan Empang dahulu berdiri Hotel Bellevue, hotel mewah yang terkenal hingga ke mancanegara. Nama Bellevue berasal dari bahasa Prancis yang berarti pemandangan yang indah. Dari hotel tersebut, para tamu dapat menikmati panorama Gunung Salak, Sungai Cisadane, dan pemandangan kebun raya Bogor. Letaknya pun tidak jauh dari Istana Buitenzorg yang menjadi pusat pemerintahan Hindia Belanda. Hotel Bellevue menjadi tempat menginap para pejabat tinggi, ilmuwan, saudagar, hingga wisatawan Eropa yang datang ke Bogor. Namun di balik kemegahannya, hotel ini juga menyimpan kisah yang kelam. Sistem kolonial saat itu menerapkan perlakuan yang berbeda terhadap pekerja pribumi. Upah, fasilitas, hingga kesempatan kerja dibedakan berdasarkan ras dan status sosial, mencerminkan ketimpangan yang menjadi bagian dari kehidupan kolonial. Tidak jauh dari lokasi Hotel Bellevue, berdiri Museum Zoologi, salah satu peninggalan ilmiah terpenting dari masa kolonial. Museum ini menyimpan puluhan ribu koleksi satwa Nusantara, mulai dari mamalia, burung, reptil, ikan, hingga serangga yang diawetkan. Museum Zoologi merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang menjadikan Bogor dikenal sebagai kota penelitian. Sejak abad ke-19, para ilmuwan dari berbagai negara datang ke Bogor untuk mempelajari kekayaan flora dan fauna tropis Indonesia. Keberadaan museum ini menunjukkan bahwa Bogor bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga berkembang sebagai pusat penelitian bertaraf internasional. Di samping Museum Zoologi terbentang Kebun Raya Bogor yang didirikan pada tahun 1817. Kebun raya ini merupakan salah satu kebun botani tertua di Asia Tenggara dan menjadi pusat penelitian tumbuhan tropis selama lebih dari 2 abad. Berbagai tanaman dari seluruh penjuru dunia dikumpulkan, diteliti, dan dibudidayakan di tempat ini. Dari kawasan inilah lahir berbagai penelitian mengenai pertanian, kehutanan, perkebunan, dan botani yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia maupun dunia. Bangunan-bangunan kolonial yang masih berdiri di sekitar kebun raya menjadi saksi bagaimana Bogor berkembang menjadi kota para ilmuwan. Keluar dari gerbang kebun raya, perjalanan memasuki kawasan yang dahulu dikenal sebagai Handelsstraat atau Jalan Perdagangan. Kini kawasan tersebut dikenal sebagai Jalan Surya Kancana. Sejak awal berdirinya Buitenzorg, Handelsstraat telah menjadi pusat aktivitas ekonomi. Pedagang Sunda, Tionghoa, Arab, dan Eropa berdagang berdampingan, menjadikan kawasan ini sebagai tempat bertemunya berbagai budaya. Di sepanjang jalan berdiri rumah-rumah toko bergaya kolonial dan Tionghoa yang sebagian masih bertahan hingga sekarang. Tidak jauh dari sana berdiri Pasar Bogor, pasar yang telah ada sejak masa awal perkembangan Buitenzorg dan hingga kini tetap menjadi pusat perdagangan utama kota Bogor. Bogor adalah kota yang tumbuh di atas lapisan-lapisan sejarah, dari kejayaan kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran, berkembang menjadi Buitenzorg sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda, lalu menjelma menjadi kota ilmu pengetahuan dan perdagangan yang terus hidup hingga masa kini. Setiap kawasan memiliki kisahnya sendiri. Batu tulis mengingatkan kita pada kejayaan kerajaan, Bondongan pada semangat para petani dan jejak Raden Saleh, Empang pada awal pemerintahan modern, Tanjakan Empang pada kemegahan sekaligus ketimpangan kolonial, Museum Zoologi dan Kebun Raya pada lahirnya tradisi penelitian, serta Jalan Surya Kancana pada denyut perdagangan yang tak pernah berhenti. Semua jejak itu membentuk identitas Bogor yang kita kenal sekarang. Karena sesungguhnya sebuah kota tidak hanya dibangun oleh jalan, gedung, dan jembatan,
tetapi juga oleh kisah-kisah yang diwariskan dari masa ke masa. Selama sejarahnya terus dikenang, Bogor akan tetap menjadi kota yang hidup, bukan hanya dalam ingatan masyarakatnya, tetapi juga dalam perjalanan panjang sejarah Nusantara.